Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا من جهاد الأصغار إلى جهاد الأكبر ألا وهي جهاد النفس. صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إن شاء الله. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat zuhur, para shaim dan saimat yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur atas izin dan ridha Allah, kembali kita pada kesempatan siang hari ini saat selesai kita menunaikan salat zuhur secara berjamaah, kita masih tetap berdiam diri di dalam ruangan masjid rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kembali kita mengikuti prosesi ta'lim rutin yang digelar oleh panitia Qiyamul Ramadan di Masjid Al-Aqabah 1 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi kita dengan rahmat dan hidayahnya dan meridhoi kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sudah memasuki hari yang ketiga menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, utamanya ibadah saum. 10 hari yang pertama ini adalah masa turunnya rahmah, kasih sayang Allah. 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini disebut sebagai hari-hari di mana Allah menurunkan ampunannya kepada setiap hambanya yang beriman menjalankan ibadah selama di bulan suci Ramadan. Di first class-nya adalah 10 hari yang terakhir. Manakala ketika kita sampai kepada 10 yang terakhir, itu disebut sebagai masa itqun minan nar. Manakala kaum muslimin dan muslimat yang beriman melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dimungkinkan yang bersangkutan itu terhindar dari siksa api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam golongan ahlul jannah. Amin, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Setidak-tidaknya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali membagi periodisasi dari bulan suci Ramadan 1 bulan penuh itu menjadi 3 bahagian itu. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tetap istiqomah. Jangan hanya di 10 hari yang pertama saja masjid penuh dengan pengunjungnya, seolah-olah tidak sanggup menampung jamaah saking membludak. Tapi memasuki 10 hari yang kedua mulai berkurang. Kemudian 10 hari yang terakhir, alhamdulillah jamaah di masjid itu mengalami kemajuan dengan pesatnya, safnya makin maju, maksudku saya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kemudian konsentrasi ibadah kita menjadi bergeser. Yang pegawai rendahan sibuk mikirin beli sepatu baru buat lebaran anak-anaknya. Ibu-ibu sibuk memikirkan bahan untuk bikin 24 jam, kue 24 jam apa berapa jam itu. Macam-macam. Sehingga konsentrasi ibadah kita menjadi mengendur karenanya. Sholat kadang-kadang sudah mulai terpatri di benak ini. Dalam keadaan sholat, burgo, tekwan, lakso, celimpungan, bla 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 dan seterusnya. Wailul lil musallin, orang yang begitu. Celaka orang yang salat begitu. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang celaka itu karena dia lalai dari salatnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Siapakah orang yang lalai dari salatnya, Bapak Ibu? Kalau kita buka tafsir ayat ini, kita coba buka tafsirnya. Kata-kata sahun kita garis bawahi. Maka biasanya ada 4 tempat yang membuat kita lalai dari salat kita. Singkat cerita, yang pertama, sahun ala niyah li sholat. Banyak orang yang lalai dari niat mendirikan sholat. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, jamaah sekalian, kita luruskan niat kita. Apalagi dalam konteks ibadah. Jangan sampai kita terjebak, niat kita ini terselewengkan. Bukan hanya ibadah kita sia-sia. Saya khawatir kalau ini kita dawamkan, kita terjebak dalam siklus kita beribadah tapi memusyrikkan Allah. Kenapa? Kita gantungkan harapan dan niat kita kepada selain Allah.
Hari ini kita dapatkan kenyataan betapa banyak orang yang takut dengan atasan tapi tidak takut dengan Tuhan. Banyak orang yang kemudian menggantungkan harapannya kepada makhluk. Ada orang naik motor, nerobos Perboden. Tahu-tahu di seberang sana ada polisi Satlantas. Ternyata ketutup pohon. Begitu melihat kita nerabas Perboden ini, prit, disetop oleh Pak Polisi Satlantas. SIM ada Pak. STNK ada Pak. Loh kenapa kok nerobos Perboden? Saya kira Bapak ada KT katanya. Ternyata kadang-kadang kita menjalani sesuatu dalam kenyataan hidup kita bukan karena Allah, tapi niatnya karena makhluk. Maka biasanya kalau orang menggantungkan harapannya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, apapun aktivitas kita, biasanya kita akan dirundung 3 penyakit. Galo-galo dimulai. Yang pertama stres. Yang kedua stroke. Yang ketiga setopak. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Itu yang kita khawatirkan. Jadi gantungkan harapan kita, apalagi dalam konteks kita beribadah kepada Allah, niatkan nawaitunya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita lalai, nawaitu kita itu terselewengkan. Jadi sahun ala niyah di sholat, Bapak Ibu. Banyak orang yang lalai dari niat mendirikan sholat. Makanya niatkan betul-betul, tancapkan ke dalam lubuk jiwa kita ketika kita sedang ibadah. Ini semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lain. Yang kedua, banyak orang yang lalai dari sholatnya sahun ala waktu sholat. Banyak orang yang lalai dari waktu mendirikan sholat. Sibuk jadi pedagang, lupa mengingat Allah. Ketika dipanggil muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih sibuk cari dunia. Ya tak? Dia tidak open terhadap panggilan Allah. Lewat sholat 5 waktu kita. Padahal ini adalah hak Allah. Jangan pernah kita lupa, Allah itu punya haknya. Haknya apa? Disembah oleh makhluknya. Oleh karenanya Bapak Ibu, tunaikan hak Allah di waktu-waktu tertentu. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah. Waktu kita sehari, semalam 24 jam. Kalau ditetak jadi 3 bagian, 8 jam untuk bekerja, ya tak? 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat. Masya Allah, sehari semalam 5 waktu kita menunaikan hak Allah. Itu dan merupakan kewajiban kita. Satu waktu itu barangkali kita hitung paling banter 5 menit saja. Kalau 5 menit kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Kalau 25 menit, hidup kita sehari semalam 24 jam. Restannya ada 23 jam lewat 35 menit. Dikemanakan waktu sebegitu banyak sampai ketika kita menunaikan hak Allah. Lebih kurang 5 menit dipanggil oleh muadzin. Kita masih melalaikannya. Kebeliger betul kita Bapak Ibu. Oleh karenanya hati-hati. Allah sampai mengingatkan kita. Betapa penting persoalan waktu ini. Bahkan Allah bersumpah demi waktu-waktu tertentu. Enggak ada itu dalam kitab suci agama lain. Saya baca dalam Injil tidak ada. Saya baca dalam kitab Tripitaka tidak ada. Dalam kitab Weda, Atarwa Weda enggak ada. Dalam kitab Talmud sekalipun tidak ada. Tuhan agama-agama lain itu kemudian bersumpah dengan waktu-waktu tertentu. Kecuali dalam Al-Quran. Ada wal fajar, demi waktu fajar. Ada was subhi, demi waktu subuh. Ada wal duha, ketika matahari berada di sepenggalangan. Ada wal lail, demi malam. Ada wal nahar, demi waktu siang. Ada wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khus. Sungguh-sungguh kebanyakan manusia itu dalam keadaan merugi. Ilal ladina amanu wa amilus shalihat. Kecuali itu waktu dipergunakan secara maksimal dan optimal untuk kita beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan itu waktu dipergunakan secara maksimal dan optimal pula untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Demi waktu. Ini menunjukkan betapa penting persoalan waktu ini di dalam agama ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, disiplinkan diri kita lewat sholat 5 waktu kita. Karena ini menunjukkan
kita diajarkan disiplin terhadap masalah waktu ini. Jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa memantulkan makna dan hikmah apa-apa buat kita yang dikitarinya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itu waktu sengaja kami ciptakan beredar dan berputar di seputar kehidupan umat manusia agar manusia mengambil pelajaran daripadanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, sahun ala waktu li sholat. Banyak orang yang lalai dari waktu mendirikan sholat. Jangan itu termasuk kita di dalamnya. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita menghargai waktu dan lalu kemudian tunaikan hak Allah lewat waktu-waktu tertentu ketika kita dipanggil untuk menghadapnya. Yang ketiga Bapak Ibu, sahun ala ruh li sholat. Banyak orang yang lalai dari ruh mendirikan sholat. Ruh sholat itu apa? Ruh sholat itu adalah khusyuk. Oleh karenanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau kita ini ada jasmani dan rohani, rohani, ruh sholat itu adalah jiwanya sholat. Ruku, sujud, kemudian i'tidal dan seterusnya, itu adalah gerakan sholat. Tapi sesungguhnya ruh sholat kita adalah pada kekhusyukannya. Oleh karenanya kata di dalam Al-Quran ditafsirkan kata-kata sahun ini di antara banyak orang yang lalai dari mendirikan sholat, lalai dari kekhusyukannya. Makanya hari ini kita dapatkan kenyataan betapa tidak Bapak Ibu, orang gerakan sholatnya hebat betul ya dah. Tapi karena tidak ada kekhusyukannya, sholatnya menjadi tidak bernilai. Sehingga kadang-kadang sholat kita ini berfungsi secara pasif, tidak berfungsi secara aktif. Buktinya selesai sholat Jumat masih ada sandal orang yang hilang, sepatu yang baru dibeli hilang. Kenapa? Barangkali salah ngamalin. Itu khotib juga salah menyampaikan tausiahnya, menyampaikan khutbahnya di akhir khutbahnya. Sampai ada yang mengatakan begini di akhir khutbahnya para khotib, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jahat-jahat. Ini ada kawan yang kemudian salah tafsir. Oh, kalau mak itu aku bawa sandal butut dari rumah, balik ini harus sandal baru ya. Jadi salah ngamalin. Oleh karenanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenapa kok ini masih terjadi? Karena tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat itu sendiri. Ditambah lagi ada orang yang banyak lalai dari hakikat mendirikan sholat. Hakikat sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi saya ingin men-stressing Bapak-bapak, Ibu-ibu, banyak kita lalai dari kekhusyukan kita. Hati-hati, jangan sampai kita sholatnya kemudian tunggat-tunggit, tapi tidak bernilai dalam pandangan Allah karena hilang kekhusyukan kita. Makanya sholat yang bernilai adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat yang mana? Sholat yang khusyuk itu ada yang menerjemahkan ketika kita sedang sholat kita tidak dengar apa-apa. Kita kalau sedang sholat khusyuk berarti digigit ular tidak berasa, betisnya disundut dengan api rokok tidak berasa. Menurut hemat saya itu bukan ciri orang yang sholat khusyuk Bapak-bapak Ibu. Orang yang sholat khusyuk itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ento dalam keadaan demikian, beliau masih mendengar. Beliau sholatnya khusyuk, iya. Tapi ento dalam keadaan demikian masih bisa merasakan. Jadi kalau ada yang ngomong sholat yang khusyuk itu tidak kedengaran apa-apa. Petasan meledak di samping masjid tidak kedengaran. Beduk ditabu oleh anak-anak tidak kedengaran. Ini bukan ciri orang yang sholat khusyuk. Ini wong peka namanya Bapak-bapak Ibu. Ada yang bilang lagi orang yang sholat khusyuk itu cirinya ketika jempol kakinya digigit ular tidak berasa, betisnya disundut dengan api rokok tidak berasa. Ini orang hilang ingatan insya Allah Bapak Ibu. Orang yang sholat khusyuk bukan demikian. Memang ada dalam riwayat Umar ibnu Khattab itu tidak tanggung-tanggung. Ketika dalam medan pertempuran kena panah. Masya Allah dari dada tembus ke belakang Pak. Ketika dalam keadaan sadar beliau dicabut anak panahnya. Nangis Umar ibnu Khattab. Sakitnya luar biasa. Kata Umar bin Khattab, kalian kalau mau mencabut anak panah yang tercantap di dadaku ini, nanti ketika aku sedang sholat, Masya Allah, begitu sholat Allahu Akbar, dicabut anak panah itu Pak. Bu, anteng saja Umar ibnu Khattab melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan kualitas kekhusyukan seorang Umar ibnu Khattab sedemikian rupa. Tapi kalau kita, Masya Allah, Allahu Akbar, ular sendok lewat. Nah, hati, lebih baik nyingkir baik Bapak-bapak Ibu-ibu dah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling khusyuk sholatnya. Ento dalam keadaan demikian masih bisa mendengar, masih bisa merasakan. Apa buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sholatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, takbiratul ihram, Allah mimpin sholat jamaah seperti biasa. Tiba-tiba Rasul kita itu mempercepat bacaan sholatnya. Bapak tahu kenapa? Karena di luar Masjid Nabawi terdengar suara anak-anak yang sedang menangis. Beliau sadar betul di belakang ini salah satu jamaah adalah orang tua si anak ini. Maka beliau mempercepat bacaan sholatnya. Dan memang Rasulullah kalau sholat mimpin sholat berjamaah, ciri-cirinya bacaannya tidak terlalu lama. Oleh karenanya saya ingin autokritik kepada ketika kita sering jadi imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat berjamaah bacanya tidak lama, Pak. Tapi kalau sholat sendirian itu yang paling lama. Ternyata beda kita dengan Rasul. Kalau jadi imam bacanya lama luar biasa. Tapi kalau sholat sendirian, taktuk, 2 menit kelar. Kenapa? Sholatnya pakai DST dan seterusnya. Tapi kalau sholat berjamaah, Masya Allah lama luar biasa. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, waladdallin, amin. Mulai dia pilih surah yang paling pendek menurut dia. Surah Yasin, Pak. Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Masya Allah, kalau rakaat pertama sudah baca surah Yasin, di pojok masjid jemaah ada yang batuk kecil. Itu tando, Pak. Bukan batuk senyayang. Nanti ini imam tidak sadar-sadar masih terus membaca surah Yasin, rakaat pertama. Nanti agak ke tengah, batuknya dikencengin dikit volumenya. Ya dah. Nanti imam tidak sadar-sadar juga, percis di belakang imam, makmumnya batuk sekenceng-kencengnya. Jangankan imam di depan kaget, dia yang batuk lagi kaget, bapak-bapak ibu. Mulai ada yang ngedumel di belakang, ya Allah, mam, aku tahu kementan korik tingkat RT tidak pernah jebol, ya dah. Cuman payo ijo aku ini lah tuh. Ada yang baru sembuh dari sakit, di opname sekian lama, model mak ini keluar dari masjid ini, lokak masuk rumah sakit lagi aku. Ada yang janji dengan jiran tetangga, anda dapat lokak kecul sekali ini. Ibu-ibu, Masya Allah, cari kakinya hilang sebelah, kemeng, kesemutan. Imam rupanya tidak uswatun hasanah, mencontoh Rasul ketika mimpin sholat berjamaah. Ukurannya makmum di belakang. Ada politikus yang nak ketemu dengan konstituennya, ya tak? Menjelang pemilu kaki. Ada yang jamaah janji dengan Pak RT nak dapat lokal. Diminta oleh bosnya di kantor cepat balik dan seterusnya. Macam-macam. Oleh karenanya Rasulullah ketika jadi imam, jadi pemimpin, bijak. Bacaannya tidak terlalu lama. Tapi kalau sholat sendirian lama luar biasa. Jangan sampai kita beda dengan Rasul. Oleh karenanya Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam entah dalam keadaan demikian, beliau sholatnya khusyuk luar biasa. Walaupun sholatnya khusyuk, tapi masih mendengar. Suatu hari beliau sholat berjamaah seperti biasa, bacaannya dipercepat karena di luar masjid terdengar suara tangisan anak-anak. Yang kedua Bapak Ibu, Rasul kita juga masih bisa merasakan apa yang kemudian menyentuh kulit beliau. Karena pada suatu hari ketika sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi, Ali bin Abi Thalib bawa anaknya yang kembar, Hasan dan Husain namanya. Karena masih usia balita, namanya juga anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Rasul kita ini rupanya nenek yang bersahaja. Kalau di rumah, beliau itu selalu menunjukkan kasih sayangnya luar biasa kepada anak cucu beliau. Termasuk cucu beliau Hasan dan Husain. Jadi kalau di rumah, Rasul kita itu kadang-kadang jadi kuda tunggangan cucunya. Hasan dan Husain. Dinaiki tengkuk beliau, dinaiki punggung beliau, lalu jadi kuda-kudaan. Ternyata ini terbawa-bawa sampai ke masjid. Ketika Rasul sedang mimpin sholat asar berjamaah, di rakaat ketiga seharusnya bangkit dari sujud beliau, Allahu Akbar, melanjutkan rakaat yang keempat. Ternyata ini tidak bangkit-bangkit Rasul kita. Ini jamaah sudah pada bingung. Ali bin Abi Thalib
Lebih bingung lagi karena beliau berada persis di belakang Rasul yang memimpin sholat ketika itu. Ditunggu, enggak bangkit-bangkit juga. Ini para jamaah sudah semakin bingung saja. Ali bin Abi Thalib sudah menetes air matanya. Dikiranya Rasul kita ini dalam keadaan sujud, wafat ketika itu. Ternyata begitu ditunggu, Allahu Akbar, tegak juga Rasul. Ternyata para sahabat jamaah di belakang baru sadar ketika Rasul kita sedang sujud di rakaat ketika tadi tidak bangkit, lama bangkitnya untuk melanjutkan rakaat yang keempat. Karena ternyata ketika dalam keadaan sujud, Hasan dan Husain menghampiri beliau, diduduki tengkuk beliau dan kemudian punggung beliau. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Rasul kita itu sholatnya begitu khusyuk, saking khusyuknya tidak merasakan ada yang menyentuh kulit tengkuknya. Allahu Akbar, terpelanting Hasan dan Husain, minimal gegar otak bapak-bapak ibu-ibu. Tapi itu tidak terjadi. Karena memang Rasul masih bisa merasakan. Artinya orang yang sholat khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar. Bukan berarti tidak merasakan. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, jeger bunyi beduk, jeger bunyi petasan. Kita tahu itu suara petasan. Itu suara beduk, kembalikan kita sedang sholat selesai. Yang tidak boleh dibawa dalam lamunan. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, jelegur bunyi petasan. Ini mesti anak Pak Midun kepala botak itu. Petasannya masih besar, sebesar lengan. Beli di toko Cino, namanya siang-siang malingseng. Harganya berapa? 15.000 perak dan seterusnya. Ini nakal budak ini, mirip bapaknya dulu masih muda. Padahal bapaknya di samping kita sholat berjamaah. Itu yang tidak boleh. Kadang-kadang kita bawa dalam lamunan, kita bawa dalam hayalan. Itu yang tidak boleh. Bahwa kita mendengar kita sedang sholat karena kita ditakdirkan Allah punya telinga. Wajar kita mendengar itu suara petasan, itu suara beduk. Tapi jangan dibawa dalam lamunan. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berusaha untuk mendirikan sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas itu adalah mari kita senantiasa menjalankan ibadah sholat ini dengan khusyuk. Yang keempat, yang terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang yang lalai dari hakikat mendirikan solat. Sahun ala hakikatilis solah. Hakikat solat seperti yang sudah saya singgung barusan tadi. Inna solatanha anil fahsya wal munkar. Solat yang dihayati hakikatnya dapat mencegah setiap pelakunya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Jadi orang yang solatnya beres insya Allah tidak zalim. Orang yang solatnya beres tidak mungkin neko-neko. Orang yang solatnya beres tidak mungkin jadi koruptor. Orang yang solatnya beres tidak mungkin berbuat aniaya. Oleh karenanya saya meragukan kalau orang yang sholatnya beres kemudian jadi teroris. Ini saya sampaikan di Kapolres Muara ini. Lalu kemudian Kapolresnya bilang ini bisa diterima Pak Ustadz. Tapi kenapa? Itu yang teroris yang ketangkap itu rata-rata jidatnya sampai karatan katanya. Ini berarti rajin sujud. Boleh jadi mereka salah menerjemahkan konsep jihad, atau boleh jadi karena sebab yang lain. Itu yang harus kita diagnosa. Itu yang harus kita diagnosa. Bukan karena Islamnya, bukan karena Muslimnya, bukan karena faktor sholatnya. Tapi orang yang sholatnya beres, kita kan ketika menutup sholat kita, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Kita menyebarkan seantero planet bumi 360 derajat, menebarkan keselamatan di seantero planet bumi. Jadi orang yang sholatnya benar-benar sholat, dia adalah jamaah yang musallin rahmatan lil alamin. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sholatnya beres, dia menebarkan keselamatan di seantero planet bumi. Mana mungkin dia berbuat aniaya, apalagi itu melanggar ketentuan Allah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari kita sama-sama menghayati hakikat ibadah sholat kita, dapat mencegah setiap pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu. Tausiah singkat kita, sharing berbagi pengalaman batin kita pada kesempatan hari ketiga selesai salat zuhur ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita ambil intisarinya. Sekali lagi, yang benar datang dari Allah, yang khilaf tentu datang dari pribadi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.